Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sudut dan jarak antara dua bidang rata. Nah, materi ini merupakan materi pertemuan ke-6, disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nur Fauzan, untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh Ibu Sumarni, SPD, MPD. Langsung saja, sudut antara dua bidang rata. Nah, sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalnya, bidang-bidang V1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2-nya ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka vektor normal dari V1 adalah A1, B1, C1, dan vektor normal dari V2 yaitu A2, B2, C2. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan sudut antara dua bidang rata tersebut? Nah, untuk menentukan sudut antara dua bidang rata, maka diperlukan cos theta sama dengan vektor normal dari V1 dikalikan dengan vektor normal dari V2 dibagi mutlak dari vektor normal V1 dikali mutlak dari vektor normal V2. Nah, di mana vektor normal V1-nya adalah A1, B1, C1, dan vektor normal dari V2-nya adalah A2, B2, dan C2. Dibagi mutlak dari vektor normal V1-nya adalah akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat. Kemudian mutlak dari vektor normal V2 yaitu akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka cos theta-nya yaitu A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 dibagi akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikalikan akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Ini merupakan persamaan ke-15. Nah, selanjutnya, tentukan masalah, sekarang masalah 6.1. Tentukan sudut antara bidang 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0, dan X ditambah Y ditambah Z ditambah 5 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah tentukan dulu vektor normal bidang ratanya. Misalnya, V1 itu ekuivalen dengan 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0, maka vektor normal V1-nya adalah 2,2,2. Didapat dari mana? Didapat dari A, B, C pada persamaan 1. Nah, selanjutnya, V2 ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z ditambah 5 sama dengan 0. Maka vektor normal V2 yaitu 1,1,1 didapat dari A, B, C. Nah, kemudian untuk menentukan sudut antara dua bidang tersebut adalah gunakan persamaan yang tadi. Cos theta sama dengan vektor normal V1 dikalikan vektor normal V2 dibagi mutlak dari vektor normal V1 dikali mutlak dari vektor normal V2. Sama dengan vektor normal V1-nya yaitu A1, B1, C1 dikalikan dengan vektor normal V2-nya yaitu A2, B2, C2 dibagi mutlak dari vektor normal V1-nya yaitu akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat. Sedangkan mutlak dari vektor normal N2-nya yaitu A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, maka di mana A1, B1, C1-nya sudah diketahui 2,2,2. Lalu A2, B2, C2-nya itu 1,1,1. Lalu tinggal kalikan saja 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. Didapat 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan 6. Nah, dibagi akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu kan 2 akar 3. Nah, kemudian dikalikan lagi dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu kan akar 3. Jadi diperoleh 6 per 2 kali 3 sama dengan 6 per 6. Atau cos theta-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari sudutnya, maka theta-nya sama dengan ARC cos 1. Yaitu theta-nya sama dengan 0 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang tersebut adalah 0 derajat. Nah, selanjutnya masalah 6.1. Pada subpokok bahasan ini membahas juga mengenai kedudukan
mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan satu ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normal dari V1 adalah A1, B1, C1, vektor normal dari V2 adalah A2, B2, C2, sama seperti tadi. Ada beberapa kemungkinan mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Di antaranya yang pertama, bila V1 dan V2 itu sejajar, maka vektor normal N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal N2. Berarti vektor dari N1 sama dengan vektor dari N2. Maka A1, B1, C1 sama dengan lambda A2, B2, C2, di mana lambdanya itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat juga ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Sama saja seperti A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, dan C1 sama dengan C2. Selanjutnya yaitu masalah 6.2. Nah, tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan persamaan ini dapat menggunakan persamaan 6, di mana persamaan 6-nya adalah V ekuivalen dengan A dikalikan X min X1 ditambah B dikalikan Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan nih bidang rata V sama dengan bidang rata V ekuivalen dengan A dikali X min X1 ditambah B Y min Y1 ditambah C Z min Z1 sama dengan 0. Maka vektor normal bidang rata tersebut adalah A, B, C. Nah, dapat diketahui dan V1-nya sama ekuivalen X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Maka vektor normal L1-nya yaitu 1, min 3,2. Nah, selanjutnya masalah 6.2. Substitusikan nih titik 1, min 2, 3 ke persamaan 1 sehingga diperoleh V ekuivalen A X min X1. Nah, ini sudah disubstitusikan ditambah B Y plus 2 ditambah C Z min 3 sama dengan 0. Nah, karena V sejajar dengan V1, maka A, B, C sama dengan A1, B1, C1. Berarti A, B, C itu sama saja seperti 1, min 3,2. Nah, sehingga ini tuh diperoleh suatu persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata yaitu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 2. Nah, kemudian tinggal masukkan saja ke persamaan yang tadi. Jadi V ekuivalen dengan 1 dikali X min 1 dikurangi 3 dikali Y plus 2 ditambah 2 dikali Z min 3 sama dengan 0. Nah, langsung saja kalikan. Jadi didapatkan V ekuivalen dengan X min 1, kan jadi 1 kali X jadi X, 1 kali min 1 jadi min 1, min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali 2 jadi min 6, 2 kali Z jadi 2Z, 2 kali min 3 jadi min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita rapihkan. V ekuivalen dengan X min 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, dapat disimpulkan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0 adalah X min 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, adapun cara lain untuk mencari persamaan bidang rata, yaitu dengan menggunakan persamaan bidang rata yang lain, adalah V ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan bidang rata tersebut, sehingga diperoleh nilai D. Nah, berlaku syarat tertentu. Yang pertama, apabila berlaku A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang rata V1 itu berhimpit. Jika
bidang rata V1 sama dengan V2, maka itu berhimpit. Nah, yang kedua syaratnya itu bila V1 tegak lurus dengan V2, maka vektor normalnya akan saling tegak lurus juga. Berarti N1 tegak lurus dengan N2 atau N1 dikali N2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nih suatu persamaan A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya masalah 6.3. 6.3. Tentukan persamaan bidang rata V yang melalui titik 2,1,2 dan 0,0,0 serta tegak lurus terhadap bidang 2X min Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaian yang dilakukan, yang pertama kita misalkan dulu nih persamaan bidang rata yaitu V ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 1. Dengan vektor normalnya sama dengan A, B, C, dan V1 itu ekuivalen dengan 2X min Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dengan vektor normalnya dari V1 yaitu 2, min 1,1. Didapat dari ini nih, 2, min 1,1. Langkah berikutnya, kita substitusikan nih kedua titik yang melalui bidang rata tersebut ke dalam persamaan bidang rata, di mana persamaannya itu V ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Sehingga diperoleh nih suatu persamaan. Nah, pertama kita masukkan dulu nih titiknya, 2,1,2. Di mana berarti 2 kali A, berarti A kali 2, B kali 1, C kali 2, ditambah D sama dengan 0. Nah, jadi V ekuivalen dengan 2A ditambah B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, karena titik yang kedua itu 0,0,0, jadi A kali 0 itu 0, B kali 0 itu 0, C kali 0 itu 0, ditambah D sama dengan 0, berarti sisanya hanya D sama dengan 0, yang merupakan persamaan ketiga. Karena D sama dengan 0, maka persamaan 2 menjadi 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Jadi ini dieliminasi. Nah, pada permasalahan yang tadi menyatakan bahwa bidang rata V itu tegak lurus dengan bidang rata V1. Berarti vektor normal dari V tegak lurus dengan vektor normal V1. Sehingga vektor normal V dikalikan dengan vektor normal V1 itu sama dengan 0. Nah, tadi kan vektor normalnya ABC, berarti dikalikan dengan 2, min 1,1 sama dengan 0. Didapatlah hasilnya. A kali 2, 2A, B kali min 1, min B, C kali 1 itu C sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kelima. Langkah selanjutnya, kita eliminasi nih persamaan 4 dan 5 yang sudah didapat tadi. Persamaan 4-nya yaitu 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0, dan persamaan 5-nya 2A min B ditambah C sama dengan 0. Nah, kita tinggal kurangi aja. Ini 2A dikurangi 2A kan habis. B min B, jadi 2B. 2C dikurangi C, jadi C. Nah, kemudian C sama dengan negatif 2B. Nah, kemudian substitusikan nih nilai C ke persamaan 4. Di mana persamaan 4-nya itu 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan aja nih. Tadi kan sudah diketahui nilai C-nya yaitu min 2B. Berarti 2A ditambah B ditambah 2 dikali min 2B. Nah, karena ini substitusi sama dengan 0. Maka didapat hasilnya nih. 2A ditambah 3B sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai A. Nilai A-nya yaitu 3 per 2B. Nah, setelah itu, substitusikan nih, nilai A kan sudah dapat 3 per 2B, nilai C-nya itu min 2B, dan nilai D-nya sama dengan 0 ke persamaan 1. Diperolehlah suatu persamaan bidang rata, yaitu V ekuivalen dengan 3 per 2BX ditambah BY min 2BZ sama dengan 0. Jadi persamaan bidang rata dari V-nya adalah 3X ditambah 2Y dikurangi 4Z sama dengan 0. Kenapa bisa begini? Karena ini dikalikan dengan 2.
Nah, selanjutnya kegiatan 6.2. Jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata, serta jarak antara dua bidang sejajar. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata. Yang pertama, misalkan nih, persamaan bidang rata V1 itu ekuivalen dengan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0. Dengan P adalah jarak dari titik O, yaitu 0,0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Nah, kita ambil sembarang titik nih. R dalam kurung X1, Y1, Z1, di mana R bukan anggota dari V1 sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0. Berarti vektor normal V1 dan V2 sama. Seperti pada gambar 6.1. Nah, ini adalah gambar 6.1. Bidang rata V1-nya sama dengan 0 yang garis merah, dan sejajar dengan V2 sama dengan 0 yang garis biru. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, misalkan D adalah jarak bidang rata V1 sama dengan 0 dengan titik R-nya adalah X1, Y1, Z1, maka jarak antara titik O ke 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P plus min D, yang artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika R, X1, Y1, Z1 di antara O dalam kurung 0,0,0 di V1 sama dengan 0, maka jarak O yaitu 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P kurangi D. Kemudian yang kedua, jika R, X1, Y1, Z1 tidak di antara 0,0,0 di V1 sama dengan 0, maka jarak O, dalam kurung 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P plus D. Jadi kebalikannya. Yang keempat, akibat dari pernyataan yang tadi nomor 3, diperolehlah suatu persamaan bidang rata. V2 ekuivalen X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P plus min D. Karena titik R, X1, Y1, Z1 pada V2 sama dengan 0, berarti terpenuhi nih persamaannya. X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma sama dengan P plus min D. Atau sama saja seperti plus min D sama dengan X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma dikurangi P. Jadi, jarak dari sebuah titik R, X1, Y1, Z1 ke bidang rata V1 yang ekuivalen dengan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0 adalah didapat mutlak dari D sama dengan X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma dikurangi P. Ini adalah persamaan ke-18. Nah, yang kelima, jika V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, maka jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke V1 sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak dari A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini merupakan persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata. Nah, kemudian masalah 6.4. Hitunglah jarak antara bidang rata V1 ekuivalen dengan 6X dikurangi 3Y ditambah 2Z dikurangi 13 sama dengan 0 dengan titiknya R itu 7,3,4. Nah, penyelesaian yang harus dilakukan yaitu untuk menyelesaikan persoalan ini menggunakan persamaan 15. Persamaan yang tadi yaitu D sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D akar dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C. Nah, kemudian substitusikan nih nilai A
B, C, dan titik R ke dalam persamaan tersebut. Sehingga diperoleh D-nya itu mutlak dari 6 kali 7 ditambah min 3 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah min 13. Dibagi akar dari 6 ditambah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini tuh 6 kuadrat ya. Jadi didapat 40 mutlak dari 42 dikurangi 9 ditambah 8 dikurangi 13 dibagi akar dari 49. Di mana jumlah dari yang atas itu adalah 28 per akar dari 49. Jadi mutlak 28 per 7. Maka didapat hasilnya yaitu 4D-nya. Jadi jarak antara bidang rata V1 ekuivalen 6X min 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0 dengan titik R-nya 7,3,4 adalah 4. Nah, kemudian sedangkan untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar. Nih, perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, lakukan pemisalan. Misalkan V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan V2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Yang kedua, jika bidang rata V1 sejajar dengan bidang rata V2, maka jarak antara V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 dapat dihitung nih dengan cara mencari sebuah titik pada V1 sama dengan 0. Misalkan, titiknya adalah R, dalam kurung 0,0,Z. Kemudian dapat menghitung jarak antara titik R 0,0,Z ke bidang rata V2 sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mencari sebuah titik pada V2 sama dengan 0, misalkan titiknya adalah P dalam kurung X, 0,0, kemudian kita dapat menghitung jarak titik P, X, 0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Perlu diingat bahwa, jarak titik R, 0,0,Z ke bidang rata V2 sama dengan 0, dan jarak P, X, 0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena kedua bidang tersebut merupakan jajar. Nah, selanjutnya masalah 6.5. Hitunglah jarak antara bidang rata V ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Maka dilakukan penyelesaian. Nah, untuk melakukan penyelesaian yang pertama kita buktikan nih, apakah kedua bidang rata tersebut sejajar atau tidak. Dengan syarat tertentu. Yang pertama, syarat dari bidang rata V sejajar dengan W adalah memiliki vektor normal yang sama atau vektor atau NV sama dengan NW. Perhatikan vektor normal kedua bidang rata. Kedua bidang ratanya nih. Di mana vektor normal dari V-nya itu adalah 1,1,1 dan vektor normal dari W-nya adalah 1,1,1. Karena NV sama dengan NW, karena vektor normalnya sama, berarti V sejajar dengan W. Terbukti. Yang kedua, ambil sembarang titik pada bidang rata W, yaitu R dalam kurung 0,Y,0. Substitusikan titik tersebut ke bidang rata W sehingga memperoleh nilai Y-nya sama dengan 10. Misalkan Y-nya adalah 10. Jadi titik R-nya itu adalah 0,10,0. Tadi Y-nya diganti dengan 10. Kemudian yang ketiga, carilah jarak dari titik R 0,10,0 ke bidang rata V. Ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dengan menggunakan persamaan 19. Yaitu persamaannya D sama dengan mutlak dari A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kemudian substitusikan nih nilai A-nya sama dengan 1 kan tadi sudah diketahui nih, A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1 dan D-nya itu sama dengan min 4. Nah, pindah dari ruas kanan ke ruas kiri jadinya min 4. Dengan X1-nya sama dengan 0 titiknya, Y1-nya sama dengan 10 nih, dan Z1-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan D. Maka didapat D-nya sama dengan mutlak dari 1 kali 0 ditambah 1 kali 10 ditambah 1 kali 0 dikurangi 4 dibagi akar dari 1 kuadrat ditambah
1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya itu karena ini hasilnya 1 kali 0, 0, 1 kali 10, 10, 1 kali 0, 0, dikurangi 4, jadi hasilnya 10 kurangi 4 per akar 3. Nah, mutlak dari 6 per akar 3. Kemudian kita samakan nih. Didapatlah hasil 6 akar 3 dari 6 per 3 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi D-nya itu 2 akar 3 disederhanakan dari nilai yang ini. Nah, jadi jarak antara bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, dan bidang rata W ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10 adalah 2 akar 3. Selanjutnya yaitu kegiatan 6.3. Garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Nah, di dalam ilmu ukur analitik ruang, garis lurus dinyatakan sebagai perpotongan dua buah bidang rata V yang tidak sejajar. Nah, kita dapat pula menyatakan suatu garis lurus berpotongan sembarang dua bidang rata yang melalui garis tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dan perpotongan dua bidang rata V ke dalam bentuk umum? Nah, perhatikan uraian 6.4 di bawah ini. Yang pertama, kita misalkan nih, garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata. Maka V1-nya ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan V2-nya ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Seperti yang terlihat pada gambar 6.2 berikut. Nah, ini merupakan bidang rata V1 sama dengan 0, dan ini merupakan bidang dari V2 sama dengan 0. Nah, garis G ini yang biru, ini merupakan garis lurus sebagai pemotong dua bidang rata, V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan gambar tadi, maka bentuk persamaan garis lurus G dapat ditulis sebagai G ekuivalen untuk V1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menentukan vektor arah garis lurus perpotongan dua buah bidang rata, perhatikan gambar ini, gambar dari 6.3. Nah, ini arahnya. Oke, selanjutnya dari gambar 6.3 itu, lihat nih, vektor normal bidang rata adalah N1, yaitu A1, B1, C1. Dan vektor normal bidang rata yaitu yang kedua, yaitu A2, B2, dan C2. Jelas bahwa N1 kali N2 sama dengan A merupakan vektor arah dari garis G. Nah, yang dimana P-nya itu sama dengan A, B, C sama dengan matriks dari dari I A1 A2, J B1 B2, K C1 C2 sama saja seperti determinan dari B1 B2 C1 C2, determinan dari C1 C2 A1 A2, kemudian determinan dari A1 A2 B1 B2. Nah, ini merupakan persamaan ke-20. Nah, untuk mempermudah kita mengingat persamaan di atas dapat ditulis menjadi. Jadi kita menyederhanakan untuk memudah mengingatnya. A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 C2 A2 B2. Nah, jadi untuk A1, jadi untuk mengetahui nilai A-nya itu B1 C1 itu A, C2 A2 itu B, dan A1 B1 itu nilai C. Jadi kita lebih mudah untuk menghafalnya. A1 B1 C1, A1 B1 A2 B2 C2, A2 B2, di mana B1 di mana A-nya itu B1 C1, C-nya itu A1 B1, dan B-nya yaitu C2 A2. Nah, selanjutnya, untuk mengubah bentuk persamaan V1 sama dengan 0 sama dengan V2 menjadi bentuk persamaan umum garis lurus, yaitu X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Nah, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, ambil sembarang titik pada garis lurus. Biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang koordinat. Misalnya,
pada bidang X, O, Y, maka Z sama dengan 0. Diperoleh persamaan umum, di mana A1X ditambah B1Y ditambah D1 sama dengan 0, A2X ditambah B2Y ditambah D2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan di atas yang sudah disebutkan tadi, dapat diselesaikan dengan menggunakan determinan atau dengan cara eliminasi dan substitusi. Jika persamaan di atas diselesaikan dengan cara determinan, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut, di mana X-nya itu sama dengan determinan dari min D1, min D2, B1, B2 dibagi dengan determinan dari A1, A2, B1, B2. Dan untuk mencari nilai Y yaitu determinan dari A1, A2, min D1, min D2 dibagi determinan dari A1, A2, B1, B2. Jadi diperolehlah titik R sama dengan X, Y, 0. Nah, selanjutnya itu persamaan X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah persamaan-persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama kita cari nih vektor arah dari persamaannya, di mana X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah seperti tadi gunakannya 1 min 2, 1, 1 min 2, 3 min 1, 5, 3 min 1, di mana A-nya adalah min 2 dan 1, dan B-nya adalah 5, 3, kemudian C-nya adalah 1, min 2. Di mana A-nya itu sama dengan determinan dari min 2, min 1, 1, 5. Jadi min 2 kali 5 dikurangi min 1 kali 1 sama dengan min 9. Nah, determinan B-nya itu sama dengan 1, 5, 1, 3. Didapatkan hasilnya 2, dan determinan C-nya yaitu 1, 3, min 2, min 1 sama dengan 5 hasilnya. Jadi, vektor arah garis lurusnya adalah negatif 9, 2,5. Nah, sekarang kita cari nih titik R, X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Ambil Z sama dengan 0. Maka diperoleh suatu persamaan X min 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 8. Yang pertama kita cari yang X dulu. Jadi, menggunakan determinan dari 18 min 2 min 1 dibagi dengan determinan 13 min 2 min 1. Di mana yaitu 1 kali min 1 dikurangi 8 kali min 2. Hasilnya negatif 1 ditambah 16 sama dengan 15. Dibagi 1 kali min 1, 3 kali min 2. Didapat hasilnya min 1 ditambah 6 yaitu 5. Jadi hasilnya itu 15/5 sama dengan 3 jika disederhanakan. Nah, kemudian mencari nilai Y. Dari determinan 1318 dibagi dengan determinan 13 min 2 min 1. Didapatlah hasilnya 1 kali 88 dikurangi 3 kali 1, 3. Kemudian dibagi dibagi 1 kali min 1 min 1 dikurangi 3 kali negatif 3 kali min 2 yaitu 6. Jadi dapat hasilnya 8 kurangi 3, 5, min 1 tambah 6 yaitu 5. Jadi 5/5 itu sama dengan seperti 1. Nah, jadi titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata V1 dan V2 adalah 3,1, di mana dari nilai X dan nilai Y yang sudah dicari tadi, 0. Sehingga diperoleh di persamaan garis lurus X, Y, Z sama dengan 3,1,0 ditambah lambda dari ini, negatif 9,2,5. Nah, selanjutnya yaitu masalah 6.4. Berkas bidang rata dan jaringan bidang rata.
Nah, untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata, pahami langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, misalkan ada dua buah bidang rata V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 berpotongan dengan V2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka perpotongan bentuk garis lurus seperti yang terlihat pada gambar 6.4. Nah, ini merupakan yang garis merah ini merupakan garis potongnya. Perpotongan dua buah bidang rata. Nah, setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 V1 ditambah lambda 2 V2, di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Persamaan di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2 bila lambda 1 tidak sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis ini menjadi V1 ditambah lambda 2 dibagi lambda 1 dikali V2 sama dengan 0, dan V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 adalah V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan 22. Jadi bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata V2 sama dengan 0. Maka persamaan berkas bidang rata dapat ditulis menjadi A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan K, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K. Ini merupakan persamaan ke-23. Nah, selanjutnya yaitu masalah 6.7. Carilah persamaan bidang V yang melalui titik 0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang V2 ekuivalen dengan X ditambah Y sama dengan 1 dan V3 ekuivalen dengan X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pembahasan tersebut, pertama, kita tentukan persamaan bidang rata V dengan menggunakan persamaan 22, yaitu V sama dengan ekuivalen V1 tambah lambda V2 sama dengan 0, di mana V ekuivalen V1-nya itu kan X ditambah Y dikurangi 1, ditambah lambda V2-nya itu X ditambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 itu kita peroleh, kita kelompokkan variabel-variabel yang sama seperti V ekuivalen 1 ditambah lambda dikalikan X, ditambah 1 ditambah 2 lambda dikalikan Y, ditambah min 1 min lambda dikalikan Z sama dengan 0. Karena bidang rata V itu melalui titik 0,0,1, maka kita substitusikan titik tersebut ke persamaan V ekuivalen X ditambah 1 ditambah 2 V ditambah Y, dikalikan dengan Y, ditambah negatif 1 negatif lambda dikalikan dengan Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh nih nilai lambdanya sama dengan negatif 1. Setelah diperoleh nilai lambdanya negatif 1, kita substitusikan ke persamaan 1. Diperolehlah persamaan V ekuivalen min Y ditambah Z min 1 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata V adalah X dikurangi Z dikurangi 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, perhatikan dan pahami langkah berikut. Yang pertama, pandang bidang-bidang V1 sama dengan ekuivalen dengan 0, V2 ekuivalen dengan 0, dan V3 ekuivalen dengan 0. Yang tidak melalui satu garis lurus sama bukan dalam satu berkas, seperti yang terlihat pada gambar 6.5. Nah, ini perpotongan 3 buah bidang rata. Yang kedua, bentuk V1 ditambah lambda V2 ditambah nu V3 sama dengan 0 yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ke 3 bidang tersebut. Pada gambar 6.7, titik potong ketiga bidang rata tersebut adalah titik T, dan kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaring-jaring bidang. Nah, selanjutnya yaitu masalah 6.8. Nah, tentukan nih persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang rata V1 sama
ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, dan melalui titik potong bidang-bidang V2 ekuivalen X sama dengan 3, dan V3 ekuivalen dengan Y sama dengan 4, dan V4 ekuivalen Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memisalkan persamaan bidang rata, di mana W ekuivalen dengan V2 ditambah lambda V2 ditambah nu V4 sama dengan 0. Kemudian substitusikan nih ketiga bidang rata tersebut ke persamaan, yaitu W ekuivalen dengan V2 ditambah lambda V2 ditambah nu V4 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan dari W ekuivalen dengan X min 3 ditambah lambda Y min 4 ditambah nu Z min 0 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal kalikan saja. Jadi W ekuivalen dengan X min 3 ditambah lambda Y dikurangi 4 lambda ditambah nu Z sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal rapikan. Jadi W ekuivalen dengan X ditambah nu Y, lambda Y ditambah nu Z min 3 min 4 lambda sama dengan 0. Nah, karena bidang rata W itu sejajar dengan bidang rata V1 sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, maka vektor normal bidang rata W sama dengan vektor normal bidang rata W sama dengan vektor normal bidang rata V1, yaitu 1, lambda, nu. Sama saja 1,1,1. Sehingga nih diperoleh nilai lambda-nya sama dengan 1, nilai dan nu-nya sama dengan 1. Karena nilai lambda-nya sama dengan 1 dan nu-nya sama dengan 1, nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 menjadi W ekuivalen dengan X tambah Y ditambah Z min 3 min 4 sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan persamaan bidang rata W-nya adalah X ditambah Y ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini akan membahas latihan-latihan soal. Nah, yang pertama pertanyaannya yaitu sudut antara bidang rata X ditambah 2Y dikurangi 2Z ditambah 6 sama dengan 0, dan bidang rata 2X min 2Y min 2 min Z min 9 sama dengan 0 adalah, nah, yang diketahuinya berarti satunya ekuivalen dengan X ditambah 2Y dikurangi 2Z ditambah 6 sama dengan 0, dengan nu-nya adalah dengan vektor normal V1-nya adalah 1,2, min 1 didapat dari ini A, B, C-nya, maka V2 ekuivalen dengan 2X min 2Y min Z min 9 sama dengan 0, di mana vektor normal V2-nya adalah 2, min 2,1 didapat dari A2, B2, dan C2. Nah, yang ditanyakannya adalah sudutnya. Kemudian untuk menyelesaikannya yaitu bisa menggunakan persamaan 15, di mana cos theta sama dengan vektor normal E1 dikalikan dengan vektor normal E2 dibagi dengan mutlak vektor normal N1 dikalikan dengan vektor normal N2. Maka cos theta sama dengan A1 kali B1, A1, B1, C1 dikalikan dengan A2, B2, C2 dibagi akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikalikan akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, cos theta-nya itu tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui. 1, 2, min 2, 2, min 2, min 1. Nah, dibagi akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikalikan dengan akar dari 2 kuadrat min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, jadi langsung saja 1 kali 2, 2 kali min 2, min 2 kali min 1, didapatlah hasilnya 2 ditambah min 4 ditambah 2. Nah, dibagi akar 5 dikali akar 5. Karena yang atas itu hasilnya habis sama dengan 0, dan akar 5 dikali akar 5 itu 5. Jadi cos theta-nya itu 0/5, di mana 0/5 itu adalah 0. Jadi theta-nya adalah ARC cos 0, sehingga didapat theta-nya sama dengan 90. Maka sudut antara bidang rata X ditambah 2Y dikurangi Z ditambah 6 sama dengan 0, dan
bidang rata 2X min 2Y min Z min 9 sama dengan 0 adalah 90 derajat. Selanjutnya, yang kedua, persamaan bidang rata yang melalui titik 4, 2, min 1 dan sejajar dengan bidang rata 2X min 3Y min 5Z ditambah 28 sama dengan 0 adalah, nah, diketahui V1-nya ekuivalen 2X min 3Y min 5Z ditambah 28 sama dengan 0, di mana vektor normal V1-nya adalah 2, min 3, min 5, dapat dari nilai ABC-nya. Dan titiknya diketahui 4, 2, min 1. Yang ditanyakan yaitu V. Nah, untuk penyelesaiannya bisa menggunakan persamaan ke-6. Di mana persamaan ke-6 adalah V ekuivalen A dikalikan X min X1 ditambah B Y min Y1 ditambah C dikalikan Z min Z1 sama dengan 0. Substitusikan nih titik-titik yang tadi yang diketahui di soal 4, 2, min 1 ke persamaan. Jadi didapat nih V ekuivalen A dalam kurung X min 4 ditambah B dalam kurung Y min 2 ditambah C dalam kurung Z plus 1 sama dengan 0. Nah, kan sudah dimasukkan. Kemudian kita tinggal substitusikan nih nilai ABC. Nah, yang sudah diketahui dari V1-nya, yaitu V sama dengan 2 dikalikan X min 4 ditambah min 3 kalikan Y min 2 ditambah 5 dikalikan Z min Z plus 1 sama dengan 0. Jadi langsung hitung saja. 2 kali X 2X, 2 kali min 4, 8, min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali min 2 yaitu 6, min 5 ditambah min 5 kali Z, min 5Z, dan min 5 dikalikan 1 yaitu min 5 sama dengan 0. Jadi dapatlah hasil V ekuivalen dengan 2X min 3Y min 5Z min 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang ketiga, persamaan bidang rata yang sejajar dengan bidang rata 4X min 4Y ditambah 7Z min 3 sama dengan 0. Dengan berjarak 4 dari titik 4, 1, min 2 adalah, nah, jadi kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan ke-19. Di mana diketahui V1-nya ekuivalen dengan 4X min 4Y ditambah 7Z min 3 sama dengan 0 dengan vektor normal V1-nya yaitu 4, min 4,7 dan titiknya yaitu 4, 1, min 2 dan diketahui tadi D-nya adalah 4D itu adalah jarak. Nah, sehingga D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D besar dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka D-nya sama dengan mutlak dari 4 kali 4 ditambah 4 kali negatif 4 kali 1 ditambah 7 kali min 2 ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga diperoleh 16 min 4, min 14 ditambah D. Dibagi akar dari 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Didapatlah D min 2, mutlak D min 2 dibagi akar 81, yaitu D plus 2 dibagi 9. Nah, kita kan di sini akan mencari nilai D. Berarti D-nya itu 9 kali 4 dikurangi 2, maka 36 dikurangi 2, D-nya didapat 34. Karena ini merupakan bidang rata yang sejajar, maka N1, vektor normal N1 dan vektor normal N2 sehingga diperoleh persamaan lain, yaitu V2 adalah 4X min 4Y ditambah 7Z ditambah 34 sama dengan 0. Nah, yang keempat yaitu menentukan jarak titik 0,2,3 ke bidang rata 2X ditambah Y min
2Z sama dengan 4 adalah titik-titik. Yang pertama diketahui nih, V ekuivalen dengan 2X ditambah Y min 2Z sama dengan 4, atau sama saja seperti V ekuivalen 2X ditambah Y min 2Z min 4 sama dengan 0. Dan titiknya yang diketahui yaitu 0,2,3. Nah, yang ditanyakan itu jarak, berarti kita bisa menghitungnya menggunakan bersama 19. Nah, D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D1 per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, langsung saja masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Jadi mutlak dari 2 kali 0 ditambah 1 kali 2 ditambah min 2 kali 3 ditambah min 4 dibagi akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, tinggal hitung saja, berarti mutlak dari 0 ditambah 2 min 4 per akar 9 didapatlah mutlak dari min 8 per 3. Jadi dapat hasilnya D-nya yaitu 8 per 3. Nah, selanjutnya itu jarak bidang rata 6X ditambah 3Y min 2Z sama dengan 7 dan bidang rata 6X ditambah 3Y min 2Z sama dengan 9 adalah sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya diketahui nih, V1 dengan V2 itu sejajar. Karena apa? 6X ditambah 3Y min 2Z min 7 sama dengan 0. Dan V2 itu ekuivalen dengan 6X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan min 9 sama dengan 0. Karena vektor normalnya itu sama, yaitu 6, 3, dan min 2. Nah, kemudian pada soal ini ditanyakan jarak antara bidang D. Jarak antara bidang D. Karena tadi sudah diketahui ya, V1 sejajar dengan V2, maka vektor normal N1 dan vektor normal N2 itu sama, yaitu 6, 3, min 2. Nah, kemudian ambil sembarang titik pada bidang rata, yaitu bidang rata V2 yaitu R dalam kurung 0,Y,0. Substitusikan ke bidang rata V2. Nah, V2 ekuivalen 6X ditambah 3Y min 2Z sama dengan 9. 6 kali 0 ditambah 3 kali Y dikurangi 2 kali 0 sama dengan 9. Jadi 3Y sama dengan 9, Y sama dengan 3. Nah, jadi didapat nih R-nya yaitu 0,3,0. Kemudian mencari jarak. D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CY1 ditambah D1 per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana mutlaknya yaitu 6 kali 0 ditambah 3 kali 3 ditambah min 2 kali 0 dikurangi 7 per akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Didapatlah hasilnya 0 tambah 9 ditambah 0 dikurangi 7 per akar dari 36 ditambah 9 ditambah 4. D-nya yaitu 2 per akar 49. Sama saja jika disederhanakan 2 per 7 D-nya. Jadi jaraknya yaitu 2 per 7. Selanjutnya yang keenam, persamaan bidang rata yang melalui garis potong bidang. Bidang rata X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6 dan 2X ditambah 3Y ditambah 4Z ditambah 5 sama dengan 0 serta titiknya yaitu 1,1,1 adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya diketahui V1-nya ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z min 6. Jadi titiknya V2-nya ekuivalen dengan 2X ditambah 3Y ditambah 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Dan diketahui juga titiknya yaitu 1,1,1. Yang ditanyakannya yaitu persamaan bidang rata melalui garis potong. Maka V ekuivalen dengan V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Jadi tinggal masukkan nih V1 dan V2-nya. Jadi X ditambah Y ditambah Z ditambah lambda 2X ditambah 3Y ditambah 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal
kali-kalikan saja. Jadi X tambah Y ditambah Z min 6 ditambah 2 lambda X ditambah 3 lambda Y ditambah 4 lambda Z ditambah 5 lambda sama dengan 0. Kemudian kita satukan yang sama, jadi 1 ditambah 2 lambda X ditambah 1 ditambah 3 lambda Y ditambah 1 ditambah 4 lambda Z dikurangi 6 ditambah 5 lambda sama dengan 0. Nah, setelah itu kita substitusikan titik-titiknya. Di mana titiknya itu 1,1,1. Maka 1 ditambah 2 lambda dikali 1 ditambah 1 ditambah 3 lambda dikali 1 ditambah 1 ditambah 4 lambda dikali 1 dikurangi 6 ditambah 5 lambda sama dengan 0. Maka didapat hasilnya 1 ditambah 2 lambda ditambah 1 ditambah 3 lambda ditambah 1 ditambah 4 lambda dikurangi 6 ditambah 5 lambda sama dengan 0. Didapatlah 14 lambda min 3 sama dengan 0. 14 lambda sama dengan 3, maka lambdanya adalah 3 per 14. Kemudian substitusikan lambda 3 per 14-nya ke persamaan 1. Sehingga didapatlah V ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z min 6 ditambah lambda 2X ditambah 3Y ditambah 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian tinggal masukkan saja. Berarti X tambah Y tambah Z min 6 ditambah lambdanya 3 per 14. Kemudian 2X tambah 3Y ditambah 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal dikalikan saja. Jadi X tambah Y ditambah Z dikurangi 6 ditambah 3 per 14 kali 2X, 3 per 14 kali 3Y, dan seterusnya. Jadi dapatlah hasilnya 20 per 14X ditambah 23 per 14Y ditambah 26 per 14Z dikurangi 69 per 14 sama dengan 0. Nah, kemudian dikalikan dengan 1 per 4 untuk menyederhanakan. Didapat V ekuivalen dengan 20X ditambah 23Y ditambah 26Z min 69 sama dengan 0. Yang ketujuh, jarak antara titik 3, min 2,1 ke bidang rata 2X min 4Y ditambah 4Z sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya diketahui V ekuivalen dengan 2X min 4Y ditambah 4Z min 10 sama dengan 0. Dan titiknya yaitu 3, min 2,1. Ini titik A, B, C. Nah, maka dijawab untuk D sama dengan mutlak dari A, X1 ditambah B, Y1 ditambah C, Z1 ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian karena sudah diketahui yang angkanya tinggal dimasukkan saja. 2 kali 3 ditambah min 4 kali min 2 ditambah 4 kali 1 dikurangi 10 dibagi akar dari 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 4. Jadi didapatlah mutlak dari 6 ditambah 8 ditambah 4 min 10 per akar dari 4 ditambah 16 tambah 16. Mutlak sama dengan mutlak 8 per akar 36. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi mutlak 8 per 6. Atau sama saja 8 per 6 jika disederhanakan lagi jadi 3 per 4 jaraknya. Nah, selanjutnya persamaan bidang rata yang melalui titik 2,1,1 dan 3,2,2 serta tegak lurus dengan bidang rata X tambah 2Y min 5Z min 3 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama kan diketahui ini berarti titik 1 dan titik 2-nya. Kemudian ditanyakannya V. Maka V ekuivalen AX ditambah BY ditambah Z ditambah D sama dengan 0 itu persamaan 1. Substitusikan nih titik 1 ke persamaan 1. Sehingga didapat 2A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 0. Kemudian substitusikan titik 2 ke persamaan 1. Didapat D sama dengan min 3A min 2B min 2C. Nah, setelah itu substitusikan nih nilai B ke persamaan 2. Di mana 2A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 0. Disubstitusikan nilai D, berarti 2A ditambah B ditambah C dikurangi 3A dikurangi 2B dikurangi 2C sama dengan 0.
Sehingga diperoleh kan 2A min 3A itu min A, B dikurangi 2B itu min B, dan C dikurangi 2C itu min C sama dengan 0. Kemudian pindah luas jadi A plus B plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Karena V tegak lurus dengan V1, maka vektor normal V tegak lurus juga dengan vektor normal V1 sama dengan 0. Jadi A, B, C dikalikan dengan 1,2, min 5 sama dengan 0. Nah, jadi A kali 1, 1, B kali 2, 2B, C kali min 5, min 5C. Nah, jadi persamaan 5-nya adalah A ditambah 2B min 5C sama dengan 0. Kemudian kita lakukan ini, eliminasi ini antara persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, persamaan 4-nya adalah A tambah B tambah C sama dengan 0, persamaan 5-nya A tambah 2B min 5C sama dengan 0. Jadi langsung saja dikurangi, yaitu min B ditambah 6C sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai B-nya sama dengan 6C. Karena sudah diketahui nilai B, maka kita tinggal substitusikan nih nilai B yang tadi ke persamaan 4. Persamaan 4-nya kan A tambah B tambah C sama dengan 0. Substitusikan nilai B-nya. Jadi A ditambah 6C ditambah C sama dengan 0. Jadi A ditambah 7C sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mendapat nilai A. A-nya sama dengan min 7C. Karena nilai A dan B sudah diketahui, berarti substitusikan ke persamaan 2. Di mana D sama dengan min 3A, min 2B, min 2C. Jadi D-nya adalah min 3 kali min 7C, min 2 kali 6C, min 2C. Didapatlah D-nya yaitu 21C dikurangi 12C dikurangi 2C. Jadi D-nya adalah 7C. Kemudian substitusikan nilai D ke persamaan 1. AX tambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Jadi, min 7CX ditambah 6CY ditambah CZ ditambah 7C sama dengan 0. Nah, karena semuanya ada C, berarti C-nya dikeluarkan. Sisanya yaitu C dikali min 7X ditambah 6Y ditambah Z ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan saja C-nya ke ruas kanan. Jadi min 7X ditambah 6Y ditambah Z ditambah 7 sama dengan 0 per C. Kalau 0 per C itu 0. Jadi min 7X ditambah 6Y ditambah Z ditambah 7 sama dengan 0. Nah, karena yang di depannya itu min 7X, berarti kita kalikan saja nih dengan min 1 agar hasilnya 7X min 6Y min Z min 7 sama dengan 0. Kemudian yang ke-9, jarak antara bidang rata 2X min 2Y ditambah Z ditambah 3 sama dengan 0 dengan bidang rata 4X min 4Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0 adalah titik penyelesaiannya diketahui nih. V1-nya ekuivalen dengan 2X min 2Y ditambah Z ditambah 3 sama dengan 0 dan V2-nya ekuivalen dengan 4X min 4Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0. Kayaknya bisa disederhanakan dengan mengalikan 1/2 sehingga diperoleh V2 ekuivalen 2X min 2Y ditambah Z ditambah 5/2 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak antar bidang. Jarak antar bidang. Jadi, karena V1 sejajar dengan V2, maka vektor normal dari V1 dan vektor normal dari V2 itu sama, yaitu 2, min 2,1. Selanjutnya ambil sembarang titik pada bidang rata V2, yaitu R dalam kurung 0,Y,0. Substitusikan ke bidang rata V2. Nah, V2-nya ekuivalen dengan 2X min 2Y ditambah Z ditambah 5/2 sama dengan 0. Kemudian tinggal kalikan saja 2 kali 0 min 2Y ditambah 0 ditambah 5/2 sama dengan 0. 0 dikurangi 2Y ditambah 0 ditambah 5/2 sama dengan 0. Jadi didapatlah hasilnya yaitu min 2Y sama dengan min 5/2.
Jika kita akan mencari nilai Y, maka didapat nih min 5/2 dibagi 2. Jadi tinggal dibalik saja, jadikan perkalian biar lebih mudah. Jadi min 5/2 dikali 1/min 2. Jadi hasilnya itu 5/4. Nah, maka jarak R dalam kurung 0,5/4,0. Kemudian untuk mencari jaraknya, D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C1 ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C. Nah, karena semuanya sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan ke proses penghitungan. Mutlak dari 2 kali 0 ditambah min 2 kali 5/4 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 per akar dari 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sehingga diperoleh hasil min 5/2 ditambah 3 per akar 9, yaitu H1/6 hasilnya. Yang terakhir, persamaan linear bidang rata yang melalui titik 3,-2,4 dan tegak lurus dengan garis lurus X, Y, Z sama dengan lambda 2,2,-3 adalah titik-titik penyelesaiannya. Diketahui nih titiknya, yaitu 3,-2,4, yaitu titik X1, Y1, dan Z1. Kemudian garis lurus dari X, Y, Z sama dengan lambda 2,2,-3, yaitu nilai A, B, C. Nah, yang ditanyakan pi, maka V-nya ekuivalen A, X min X1 ditambah B, Y min Y1 ditambah C, Z min Z1 sama dengan 0. Jadi tinggal masukkan saja, karena kan semuanya sudah diketahui. Langsung ke proses penghitungan. V ekuivalen dengan 2 dikali X min 3 ditambah 2 dikali Y plus 2 ditambah min 3 kali Z min 4 sama dengan 0. Jadi didapat 2X min 6 ditambah 2Y ditambah 4 min 3Z ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, didapat V ekuivalen dengan 2X ditambah 2Y min 3Z ditambah 10 sama dengan 0. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.